Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Berkah dalam hari ini untuk mengawali hari ini dengan renungan pagi Rabu 10 Februari 2021. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Selamat pagi, Bapa Allah sumber iman sejati. Kami, putra-putrimu, keluarga besar SD Madirahayu, mengucap syukur atas rahmat yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu, tuntunlah kami selalu pada iman yang benar, yakni pada Kristus Putramu, sehingga kami pun dapat selalu dekat padamu dan melihat terang kasih-Mu. Amin. Marilah Bapak Ibu, suster, serta anak-anak, kita mendengarkan firman Allah. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Markus 7, 14-23. Lalu Yesus memanggil lagi orang-orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang-orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian ia menyatakan semua makanan itu halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita mendengarkan renungan dari bacaan Injil tadi. Itu tersembunyi di dalam hati. Beberapa hari yang lalu, salah seorang anak yang memperhatikan pohon buah-buahan kemudian memetik beberapa buah alpukat di kebun. Buah-buahan itu kelihatan bagus. Saya menyuruh mereka untuk menyiapkan jus alpukat untuk makan siang. Saya sendiri mengambil satu buah alpukat dan mengupas dan hendak memakannya. Ada kejadian pada buah alpukat itu. Sambil mengupas kulit alpukat, saya memperhatikan
bahwa ada bagian tertentu yang busuk pada daging buahnya. Padahal kulit bagian luarnya tampak bagus. Saya mengiris bagian daging buah yang busuk dan ternyata hampir tembus sampai ke dalam bijinya. Saya akhirnya menggulirkan niat untuk tidak memakan buah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Saya merenungkan buah yang busuk ini sangat mendidik. Buah yang bagus dari kulit luarnya belum menggambarkan apakah bagian dalamnya baik atau sudah busuk. Buah yang kulitnya bagus ternyata di dalamnya juga busuk. Saya lalu membayangkan pengajaran Yesus dalam bacaan Injil hari ini sebagai kelanjutan Injil kemarin. Orang-orang Yahudi itu bersifat legalis dan berpikir bahwa segala yang mereka lakukan itu layak di hadirat Tuhan. Padahal sikap legalis itu hanya untuk popularitas nama mereka. Misalnya dengan tidak membasuh tangan sebelum makan, sudah menjadi masalah bagi mereka. Karena bagi mereka itu najis. Untuk itu, Yesus memberikan pengajaran yang kelihatannya sederhana, tetapi sangat mendalam maknanya. Hal-hal yang tampak di luar tidak mencerminkan hal-hal yang ada di dalam hati seseorang. Orang yang tidak membasuh tangan sebelum makan bukan berarti orang itu jahat dan najis, serta menajiskan orang lain. Berkaitan dengan ini, Yesus berkata, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dalam hal makanan dan minuman dikatakan bahwa segala sesuatu yang di luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Karena bukan yang masuk ke dalam hati, ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Bagi Yesus, justru apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskan. Mengapa? Karena dari dalam hati timbullah aneka dosa, berupa segala kejahatan, pencurian, pembunuhan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujatan, kesombongan, kebebalan. Dengan tegas semua itu Yesus bahwa yang timbul di dalam hati itu bisa menajiskan orang. Perhatikan bahwa kita itu seperti buah alpukat. Di luar kelihatan bagus, tetapi di dalamnya ada banyak yang busuk. Banyak orang rajin ke gereja, mengikuti perayaan Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya, masuk dalam persekutuan doa, aktif dalam pelayanan tertentu, tetapi hatinya masih dikuasai oleh kejahatan. Banyak orang berpikir bahwa dengan partisipasi aktif dalam kehidupan menggereja sudah menjadi jaminan kelayaan hidup di hadirat Tuhan. Di dalam hati ada kesombongan, keserakahan yang selalu melawan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kadang orang yang justru jatuh ke dalam dosa karena hatinya kotor. Hati itu mempengaruhi pikiran untuk berlaku jahat. Hati yang jahat lebih menajiskan.
Penulis surat kepada jemaat Ibrani, dosa itu sangat menipu. Kadang membuat orang tidak menyadari. Misalnya, orang sombong kadang tidak sadar bahwa ia sombong. Lama-kelamaan, dosa kesombongan menguasai hidup orang tersebut. Dampaknya pasti sangat luas. Relasi antar pribadi menjadi hancur. Dan marilah kita resapi apa yang sudah kita renungkan tadi. Terima kasih. Amin. Berkah dalam. Marilah kita tutup dengan doa. Ya Bapa, kami bersyukur padamu atas sapaan yang kami terima melalui sabdamu pada pagi ini. Kami mohon, curahkanlah kerendahan hati kepada kami, agar dapat melihat segala sesuatu secara lebih bijaksana. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih, berkah dalam Gusti.